Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi dengan kita pemulung. Kali ini gue mau ngebahas tentang cerita mistis saat mendaki Gunung Slamet. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan share. Oke, let's go. Oke, kita masuk ke bahasannya ya. Setiap orang tentunya memiliki hobi yang berbeda-beda. Itu pun juga berlaku untukku. Mendaki gunung adalah salah satu hobi utamaku dibanding dengan hobi-hobiku yang lain. Menurutku mendaki gunung itu candu, karena di saat mendaki banyak hal yang aku dapatkan. Banyak hal yang aku dapatkan mulai dari sahabat baru, ketenangan jiwa, dan pastinya adalah pemandangan yang sangat luar biasa indahnya. Pemandangan yang indah bisa berupa lautan awan, matahari tenggelam dan terbit, dan padang rumput atau gamparan sabana yang luas tentunya. Kalau lu mau tahu mendaki kapan sih mulai hobi mendaki? Oke, gue mulai kecanduan mendaki itu saat masih duduk di kelas bangku sekolah lah, dibilang masih di SMA. Saat itu sih gue masih ikut-ikutan. Akhirnya gue kecanduan. Intinya setiap gunung tentunya memiliki cerita sendiri-sendiri, dari yang lucu sampai yang angker. Mendaki gunung tentunya juga harus memiliki fisik yang kuat dan peralatan yang lengkap tentunya. Dimana sih cerita mendaki paling berkesan atau paling yang gak bisa dilupain? Kalian pasti bertanya-tanya dong. Oke, setiap gunung yang gue daki memiliki cerita sendiri-sendiri. Misalnya, saat mendaki di Gunung Lawu, ada satu teman gue hilang karena memiliki niat buruk, dan akhirnya disesatkan oleh makhluk tak kasat mata. Cerita dari temen gue yang hilang sih katanya dia semalaman jalan, tapi akhirnya dia kembali ke titik yang sama. Kemudian dia lelah, akhirnya tidur, dan dalam mimpi katanya dia didatangi kakek-kakek tua berbaju putih dan berjanggut panjang. Setelah terbangun dia baru sadar kalau dia istirahat di atas kuburan. Ada lagi sih cerita temen gue mendaki di Gunung Sindoro. Saat itu cuma membawa peralatan ya seadanya, nggak bawa kompor, tenda, ya makan cuma bawa mie dan roti. Paling sialnya adalah dari awal mendaki sampai turun hujan. Tapi saat itu gue bisa melihat petir keluar dari awan, karena awannya di bawah penglihatan gue. Sampai puncak teman gue tergelincir dan jatuh, dan gue cuma bisa melihat, berdoa tanpa bisa menolong, karena saat itu gue terkena hipo. Banyak cerita di setiap gunung yang gue daki, di Gunung Telomoyo, Ungaran, Prau, dan gunung-gunung lainnya. Nah, kali ini gue mau menceritakan sedikit cerita mistis yang gue alami sendiri saat mendaki di Gunung Slamet. Pendakian ke Gunung Slamet itu habis lebaran tahun 2018, lebaran keempat lebih tepatnya. Gue dan 3 temen gue berangkat dari Grobogan jam 8 malam dan sampai di pos pendakian Blambangan sekitar jam 8 pagi. Gue dan temen gue memilih jalur pendakian Blambangan karena sudah tersohor dan banyak artikel-artikel yang menyarankan kalau mendaki ke Gunung Slamet lebih aman itu lewat pos pendakian Blambangan. Sesampainya di pos Blambangan, gue istirahat di salah satu rumah penduduk. Di situ gue dan teman-teman gue makan dan menata peralatan mendaki biar rapi. Ada cerita lucu, dan inilah mengapa gue mengalami kemistisan saat mendaki Gunung Slamet. Saat itu gue mau mandi, dan tentunya saat di kamar mandi tak ada pakaian melekat di tubuh gue. Gue tak lantas mandi, tapi gosok gigi terlebih dahulu. Airnya dingin banget, dan saking dinginnya gue mengurungkan niat gue untuk mandi dan memakai baju gue kembali. Dari kamar mandi, ternyata teman gue sudah pesan nasi goreng dan teh hangat. Ya gue berpikir
Baik banget teman-teman gue itu. Habis makan, ya udah kayak biasa kenyang dan segelas teh panas yang selalu menghangatkan tubuh gue. Mandi sebelum mendaki adalah hal yang gue lakukan di setiap mendaki gunung. Hal ini gue lakukan untuk menyesuaikan suhu tubuh gue dengan lingkungan sekitar. Ya udah, meski dingin akhirnya gue mandi deh. Cuma kata dingin yang saat itu terlintas dalam pikir gue. Pendakian dimulai. Suasana yang indah dan teman-teman baru yang ramah. Pos 1 sampai 4 semua berjalan dengan lancar. Baru selepas dari pos 4 lah cerita mistis gue dimulai. Saat itu sekitar jam 4. Gue melalui pos 4 yang katanya angker dan tak boleh mendirikan tenda di situ. Benar kata orang di pos, memang angker. Dan ada 2 pohon berdiri berjajar yang katanya jalur menuju alam lain. Serem dan agak takut juga sih saat itu. Tapi biarlah, masa bodoh, yang penting gue gak aneh-aneh. Selepas melewati pos 4 sungguh aneh banget, karena cuma ada gue dan keponakan gue yang berjalan. Tadi sih rame, tapi kenapa saat itu sepi banget? Gue dan keponakan gue berjalan menyusuri jalur dengan langkah yang mulai melan karena kecapean. Pikiran gue tak tenang dan cuma takut saat itu. Lantunan zikir gue ucapkan dalam hati agar gue tak dikuasai kekuatan yang luar biasa. Ada hal yang bikin gue takut yaitu selepas dari pos 4, gue diikuti sama burung jalak yang selalu berkicau dan matanya selalu terfokus kepada gue. Gue seperti mangsa dari burung jalak itu. Burung jalak itu jumlahnya cuma 1. Itulah yang membuat gue tambah takut, ditambah lagi burung jalak itu selalu berkicau dan terbang ke sana ke sini melihat gue. Saat itu sinar matahari tak mampu menembus rapatnya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Saat itu padahal baru jam 5, tapi udah gelap. Akhirnya gue memutuskan istirahat duduk untuk minum dan makan makanan ringan. Saat itu juga keponakan gue bilang pada gue begini, "Mas, mukamu pucat banget dan putih banget, kayaknya Mas hipo." "Mas gak apa-apa." Saat itu gue langsung bangun dari tempat duduk dan bilang, "Ayo teruskan perjalanan, jangan bicara apapun sampai pos 7." Singkat cerita, gue mendaki sampai puncak dengan selamat dan mendirikan tenda di pos 7 dan turun dengan selamat juga. Inilah kejadian-kejadian yang ganjil. Saat pulang kami pakai mobil ya, jadi bisa ngobrol. Pembicaraan diawali dari keponakan gue. "Mas, kemarin saat di pos 5 waktu istirahat, kenapa saat gue tanya Mas diam aja dan suruh gue diam? Saat lu tanya gue melihat sosok putih persis di belakang lu, makanya gue langsung ajak jalan dan diam." "Loh, saat aku tanya, aku juga melihat sosok hitam tinggi di belakang Mas loh." Suasana dalam mobil seketika hening dan menakutkan. Tiba-tiba 2 teman gue ini menyaut dan berkata, "Saat di pos 5 kami jalan di depan kalian dan kami mengajak kalian jalan, tapi kalian menyuruh kami duluan." Aneh. Ya memang aneh saat itu. Padahal saat itu gue dan temen gue ini tak melihat siapapun yang lewat di sekitar kami. Cuma 1 burung aja yang kita lihat. Dapat disimpulkan ternyata gue dan temen gue ini saat itu ada di alam yang berbeda. Tetapi syukur alhamdulillah, gue ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena gue masih diberi keselamatan. Nah, di atas adalah pengalaman. Kira-kira itu yang dituliskan oleh temen gue. And terima kasih. See you.